Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan, nama saya Rifa Mulyani, NIM 200620093. Saya berasal dari Universitas Malikus Saleh dari Prodi Psikologi Fakultas Kedokteran. Nah, jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang jenis-jenis daripada infeksi di sistem saraf pusat atau SSP. Nah, jadi sebelum masuk kepada jenis-jenis infeksi, harus tahu dulu infeksi itu apa sih? Nah, infeksi adalah invasi tubuh oleh mikroorganisme penyebab penyakit atau patogen dan reaksi jaringan terhadap kehadirannya dan terhadap toksin. Mereka menghasilkan karena sistem saraf pusat dapat diserang oleh berbagai macam infeksi agen termasuk virus, bakteri, jamur, dan parasit. Metazoan mendiagnosis dan mengobati infeksi merupakan komponen penting dari neurologi klinis. Meskipun infeksi sistem saraf biasanya menyebar dari infeksi di tempat lain di tubuh, terutama di telinga, hidung, dan tenggorokan. Selanjutnya, infeksi membunuh sel saraf melalui beberapa proses. Yang pertama, mengganggu suplai darah saraf. Nah, mengganggu suplai darah saraf ini untuk menghasilkan trombosis, pendarahan kapiler, atau bahkan penyumbatan total pembuluh darah yang lebih besar. Lalu mengganggu metabolisme glukosa atau oksigen dalam sel otak yang cukup parah untuk membunuh mereka. Lalu yang ketiga, mengubah karakteristik membran sel saraf. Nah, sehingga mengubah sifat listrik neuron atau mengganggu enzimatik dasarnya proses menghasilkan berbagai kondisi abnormal. Yang keempat, menyebabkan pembentukan nanah, produk sampingan dari pertahanan tubuh terhadap infeksi. Nah, nanah adalah cairan yang pada dasarnya terdiri dari sel saraf putih. Produk sampingan dari mikroorganisme menular dan cairan tipis disebut minuman keras puris. Lalu yang terakhir, menyebabkan endama yang menyebabkan kompresasi jaringan otak, mengakibatkan dalam disfungsi. Nah, selanjutnya kita masuk kepada jenis infeksi sistem saraf pusat. Ada 4 macam infeksi dapat mempengaruhi sistem saraf pusat. Pertama, virus, bakteri, mikotik atau jamur, dan parasit. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan salah satu apa sih itu infeksi virus, infeksi bakteri, infeksi mikotik atau jamur, dan infeksi parasit. Pertama, ada infeksi virus. Virus itu sendiri adalah kumpulan asam nukleat yang terenkapsulasi yang dapat dibuat dari DNA atau RNA yang ditandai dengan kurangnya metabolisme independen dan oleh kemampuan untuk bereplikasi hanya di dalam sel inang yang hidup. Nah, jadi dalam sistem saraf, sebagian besar infeksi virus menghasilkan lesi non-spesifik yang mempengaruhi otak luas daerah, seperti lesi akibat encephalitis, lois, rabies, dan poliomyelitis. Yang kedua, infeksi bakteri. Nah, bakteri itu sendiri adalah nama generik yang longgar untuk setiap mikroorganisme atau biasanya bersel satu yang tidak memiliki klorofil dan berkembang biak dengan pembelahan sel sederhana. Infeksi bakteri hasil sistem saraf pusat dari investasi organisme ini biasanya melalui aliran darah. Gangguan neurologis yang paling umum akibat infeksi bakteri adalah meningitis dan abses otak. 3, ada infeksi mikotik. Nah, infeksi sistem saraf oleh jamur adalah infeksi mikotik. Nah, jamur itu sendiri adalah setiap anggota dari kelompok besar tumbuhan tingkat rendah yang termasuk dalam ragi, kapang, dan jamur yang tidak memiliki klorofil dan hidup dari bahan organik hidup atau mati. Biasanya sistem saraf pusat sangat resisten terhadap mikotik infeksi, tetapi jamur dapat menyerang otak yang daya tahannya telah berkurang penyakit seperti kanker atau TBC. Yang terakhir ada investasi parasit. Nah, parasit adalah organisme yang hidup di dalam organisme yang disebut sebagai tuan rumah dengan biaya tuan.
Beberapa jenis parasit dapat menyerang sistem saraf pusat dan menghasilkan penyakit. Amebiasis atau disentri amuba disebabkan oleh infestasi protozoa Entamoeba histolytica atau protozoa adalah hewan bersel satu yang menyebabkan encephalitis dan abses otak. Ini biasanya parasit seperti yang penyakitnya malaria. Malaria itu disebabkan oleh protozoa dari genus Plasmodium, ditularkan melalui gigitan nyamuk yang terinfeksi. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara mengobati infeksi sistem saraf pusat? Nah, perawatan dalam mengobati infeksi di sistem saraf pusat itu sendiri yaitu bervariasi dengan jenis infeksi yang bervariasi juga. Infeksi virus pada umumnya sangat sulit diobati karena tidak ada penangkal khusus. Meskipun banyak obat antivirus sedang dikembangkan bersama dengan upaya penelitian intensif untuk mengobati HIV dan AIDS. Namun infeksi virus tetap sulit diobati. Biasanya membiarkan penyakit berjalan dengan sendirinya dan terkadang juga menggunakan obat penenang yang diberikan untuk pasien agar pasien ini lebih nyaman. Pengecualian terhadap pengobatan pada rabies. Biasanya pengobatan terhadap rabies itu diobati kapan seseorang telah melakukan kontak dengan hewan rabies. Vaksin anti rabies diberikan selama 2-4 minggu untuk menghasilkan kekebalan sebelum penyakit benar-benar berkembang. Cukup sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.